Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Zahara dari kelas 6A FKIP Matematika Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai analisis kompleks, yaitu pada materi fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Nah, jadi ada 3 yang akan kita bahas, yaitu mengenai fungsi kompleks, yang kedua limit fungsi kompleks, dan yang terakhir kekontinuan fungsi kompleks. Nah, kita mulai dari fungsi kompleks. Definisi dari fungsi kompleks itu, misalkan S himpunan bilangan kompleks di bidang Z, fungsi kompleks F pada S adalah aturan yang mengawankan atau memetakan setiap bilangan Z yang mana Z adalah anggota atau elemen dari S dengan satu dan hanya satu bilangan kompleks W pada bidang W, yaitu Z, W. Nah, ini kita notasikan dengan W sama dengan fungsi Z, yang mana W itu tadi adalah nilai dari fungsi ketika Z, sedangkan S-nya adalah domain yang membuat fungsi tadi dapat terdefinisi. Nah, peubah Z dinamakan peubah bebas, sedangkan peubah W itu dinamakan peubah tak bebas. Maka W akan berubah sesuai dengan Z-nya. Maka jika nilai suatu fungsi di Z itu sama dengan A, maka kita menulisnya dengan FA atau fungsi A. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya. Jadi, misalkan ini bidang Z. Nah, ini kita petakan pada bidang W. Jadi, jika ini merupakan imajiner Z, lalu ini real Z, maka pemetaannya yaitu imajiner W dan ini real W. Jadi, jika Z dipetakan, maka ini W sama dengan fungsi dari Z. Misal W sama dengan U tambah IV itu adalah nilai dari fungsi F ketika Z sama dengan X tambah IY, maka fungsi Z sama dengan F, Z-nya tadi kan ini ya, X tambah IY, maka FZ sama dengan Fx tambah IY sama dengan U tambah IV, atau fungsi Z sama dengan U X, Y tambah IV X, Y. Ini dalam bentuk koordinat kartesiusnya. Nah, jika dalam bentuk polar, Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta ya ini, maka untuk fungsi Z-nya itu sama dengan U R, theta tambah IV R, theta. Nah, untuk contoh yang pertama, tentukan Fz sama dengan 2Z kuadrat kurang I dalam bentuk U dan V jika Z-nya itu sama dengan X tambah IY. Untuk penyelesaiannya, Fz sama dengan ini tadi ya, 2Z kuadrat kurang I, maka 2 Z-nya X tambah IY dikali X tambah IY dikuadratkan, dikurang I. Kemudian 2 ini X tambah YI kuadrat itu X kuadrat tambah 2X YI. Ini kenapa kurang Y kuadrat? Karena Y kuadrat I kuadrat, I kuadratnya kan min 1 ya. Jadi min 1 kali Y kuadrat itu min Y kuadrat dikurang I. Maka ini dikali ke dalam 2x kuadrat ditambah 2 kali 2xy itu 4xy, 2 kali min y kuadrat itu min 2y kuadrat dikurang i. Maka 2x kuadrat ini min 2y kuadrat ini dari sini ya, maju ke depan, ditambah 4xy dikurang i. Maka ini bisa kita keluarkan duanya, 2 dikali x kuadrat kurang y kuadrat ditambah ini i-nya kita keluarkan, i dikali 4xy kurang 1. Jadi untuk u-nya ini ya, U 2x kuadrat kurang y kuadrat ini sebagai bilangan realnya. Kemudian untuk v-nya ini ya 4xy kurang 1 ini sebagai imajinernya.
Nah, untuk contoh yang kedua, tentukan fz sama dengan z kuadrat tambah i dalam bentuk u dan v jika z-nya itu r cos theta tambah i sin theta. Nah, untuk penyelesaiannya ini ya, z sama dengan r cos theta tambah i sin theta tadi ya kan, maka fz-nya ini z kuadrat tambah i. Nah, kita masukkan untuk z-nya r cos theta tambah i sin theta. Nah, dikuadratkan ditambah i. Maka ini kita kuadratkan r kuadrat cos kuadrat theta tambah 2i sin theta cos theta dikurang sin kuadrat theta ditambah i. Maka r kuadrat cos kuadrat theta dikurang, ini ya maju, dikurang sin kuadrat theta tambah ini 2i sin theta cos theta, ini bisa kita buat menjadi i sin 2 theta ditambah i. Maka r kuadrat cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta ditambah i r kuadrat sin 2 theta tambah i. Maka r kuadrat cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta tambah i r kuadrat sin 2 theta tambah 1. Maka untuk u-nya ini ya, r kuadrat cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta, sedangkan ini adalah untuk v-nya yaitu sebagai imajiner. V-nya adalah r kuadrat sin 2 theta tambah 1. Nah, untuk operasi pada fungsi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Nah, untuk penjumlahan itu f tambah gz itu sama dengan fz tambah gz. Begitu juga dengan pengurangan, f kurang gz itu sama dengan fz dikurang gz. Nah, perkalian juga sama, f kali g z sama dengan fz kali gz. Dan juga pembagian f per gz itu sama dengan fz per gz. Nah, selanjutnya kita masuk pada limit fungsi kompleks. Nah, definisi limit bilangan kompleks, misalkan fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domainnya itu anggota bagian dari C, di mana Z0 sama dengan C, dengan Z0 adalah titik limit dari domain F-nya. Maka dapat ditulis limit Fz sama dengan L untuk Z menuju Z0. Nah, teorema limit fungsi kompleks itu yang pertama, jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Jika fungsi z sama dengan u x, y tambah i v x, y dan z sama dengan x tambah y dengan domain D, titik z0 x 0, y0 sama dengan x0 tambah y0 di dalam D atau pada batas domainnya itu. Maka limit fx sama dengan u0 tambah iv0 untuk z menuju z0 jika dan hanya jika limit u x, y sama dengan u0 untuk x, y menuju x0, y0 dan limit v x, y sama dengan v0 untuk x, y menuju x0, y0. Nah, untuk contoh, limit z kuadrat tambah 16 per z kurang 4i, dimana z-nya menuju i. Nah, ini sama dengan limit, ini kita faktorkan ya, z tambah 4i kali z kurang 4i ya, ini sama dengan z kuadrat tambah 16. Nah, per z kurang 4i. Nah, maka limit z ini habis ya. Maksudnya z kurang 4i per z kurang 4i itu 1, maka tinggal z tambah 4i ya kan. Nah, karena z-nya ini menuju i, maka z tambah 4i itu z-nya i tambah 4i, maka i tambah 4i 5i. Nah, andai limit fz sama dengan a dan limit gz sama dengan b untuk z-nya itu menuju z0, nah
Maka limit fz tambah gz itu sama dengan a tambah b untuk z menuju z0. Nah, yang kedua, limit fz kali gz itu sama dengan a kali b. Dan untuk limit fz per gz sama dengan a per b untuk z-nya menuju z0. Nah, yang terakhir yaitu kekontinuan fungsi kompleks. Nah, untuk definisinya, misalkan fungsi z terdefinisi di domain pada bidang z dan titik z0 terletak di dalam domain. Nah, fungsi z dikatakan kontinu di z0 apabila limit dari fz sama dengan fz0, di mana z-nya menuju z0. Nah, syarat fungsi fz kontinu di z0 itu adalah yang pertama, fungsi z0 itu ada. Yang kedua, limit fungsi z itu ada untuk z menuju z0. Dan yang ketiga, limit fungsi z sama dengan fungsi z0 untuk z-nya menuju z0. Nah, maka jika satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi z-nya tidak kontinu di z0. Nah, untuk contoh, apakah fungsi z ini z kuadrat tambah 4 per z kurang 2i, di mana z-nya tidak sama dengan 2i, dan 3 tambah 4i, di mana z sama dengan 2i. Apakah fungsi ini kontinu di z sama dengan 2i? Nah, untuk penyelesaiannya, z sama dengan 2i ya, maka fungsi z-nya sama dengan, karena z sama dengan 2i, maka kita menggunakan yang ini 3 tambah 4i. Maka karena ini z 2i, maka fungsi ini f 2i sama dengan 3 tambah 4i. Nah, di sini tetap karena di sini tidak terdapat z-nya. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Nah, untuk limit fz sama dengan z kuadrat tambah 4 per z kurang 2i, di mana z-nya menuju 2i ya. Karena kenapa menggunakan yang ini? Karena di sini menuju 2i, hati-hati ya. Karena menuju 2i berarti bukan sama dengan 2i, hanya menuju 2i. Maka kita menggunakan yang ini, tidak sama dengan 2i. Maka kita menggunakan z kuadrat tambah 4 per z kurang 2i. Maka sama dengan limit, ini kita faktorkan, z kurang 2i kali z tambah 2i ya, ini per z kurang 2i. Maka ini tinggal 1, jadi tinggal limit z tambah 2i nya. Nah, karena ini z menuju 2i, maka 2i tambah 2i sama dengan 4i. Nah, karena fungsi z-nya ini tidak sama dengan limit fungsi z, ini tidak sama dengan ini, maka ini tidak kontinu di z sama dengan 2i. Ya, lalu di titik mana yang kontinu? Nah, karena tadi kita mencari z sama dengan 2i-nya, itu tidak kontinu ya kan, maka kita mencari z0 tidak sama dengan 2i ini. Maka fungsi z sama dengan ini ya, berarti z kuadrat tambah 4 per z kurang 2i. Maka fungsi z0 ya sama dengan z kurang 2i kali z tambah 2i. Kita faktorkan dari yang ini per z kurang 2i. Maka sama dengan ini habis ya, tinggal 1, maka tinggal z tambah 2i. Nah, z-nya tadi apa? Z0 ya kan? Z0 tambah 2i. Kemudian kita cari untuk limit z kuadrat tambah 4 per z kurang 2i untuk z-nya menuju z0 ya. Maka limit dari ini kita faktorkan menjadi z kurang 2i kali z tambah 2i per z kurang 2i, di mana z-nya menuju z0. Nah, sama dengan ini habis ya, tinggal 1. Jadi tinggal limit z tambah 2i untuk z-nya menuju z0. Nah, maka karena ini z menuju z0,
ini maka kita ganti menjadi Z0 Z-nya. Jadi Z0 tambah 2i. Jadi dia sama. Maka fungsi Z sama dengan limit dari fungsi Z untuk Z-nya menuju Z0. Nah, maka continue dia di Z tidak sama dengan 2i. Baiklah, sekian video pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.